Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Afi di sini di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Afi di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga di kesempatan kali ini kalian semuanya diberi kesehatan dan kekuatan serta semangat yang tinggi untuk bisa belajar bersama dengan Kak Afi di Otak Ate Otak Channel. Baiklah adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 1, subtema 1 di hewan sahabatku. Kemudian kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, tumbuhan sahabatku. Lah, kali ini mari kita belajar bersama-sama di tema 1, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah adik-adik, setelah kita kemarin mempelajari tentang tema 1, subtema 3 pembelajaran kedua, kali ini kita lanjut di tema 1, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Dan muatan yang pertama kali ini kita ajarkan ke adik-adik semuanya adalah muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu melestarikan tumbuhan. Setelah kita belajar kemarin melestarikan hewan, hari ini kita belajar tentang pelestarian tumbuhan. Sama dengan hewan, tumbuhan juga harus kita lestarikan adik-adik. Karena kenapa? Karena banyak manfaat yang kita peroleh dari tumbuhan tersebut. Agar kenapa? Agar ketika kita melestarikan tumbuhan tersebut tidak punah. Yang kedua, agar selalu bisa kita manfaatkan. Karena kita sebagai manusia selalu memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai makanan. Untuk menjaga ekosistem dan juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sama. Jadi ketika kita melestarikan tumbuhan, ketika kita melestarikan hewan, manfaat-manfaat ini tadi adalah hal yang harus kita fahami supaya kita selalu bisa melestarikan tumbuhan tersebut. Sama dengan hewan, adapun upaya untuk menjaga atau melestarikan tumbuhan adalah dengan mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan supaya tumbuhan itu selalu ada terus-menerus. Karena kalian juga sudah belajar tumbuhan secara vegetatif alami ataupun vegetatif buatan, dan itu bisa kita kembangkan supaya tumbuhan yang ada di sekitar kita tidak punah. 2, tidak menebang pohon sembarangan. 3, melakukan tebang pilih. Artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Tidak kecil dipotong itu akan merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Sama dengan kemarin cara melestarikan hewan, di cara melestarikan tumbuhan juga dengan 2 cara adik-adik. Yang pertama adalah in situ, yang kedua adalah ex situ. Mungkin adik-adik kakak Afi terangkan lagi untuk pelestarian in situ ini adik-adik, yaitu pelestarian terhadap populasi makhluk hidup dengan cara tidak memindahkan dia di habitat aslinya atau tetap di tempatnya tersebut. Nah, kemarin sudah Kak Afi ajarkan kalian, sekarang Kak Afi ajarkan kembali supaya kalian lebih paham. Langsung saja ke contohnya. Untuk tumbuhan bagaimana? Ada cagar alam seperti kawah ijen, itu juga ada tumbuhannya. Taman nasional juga Tanjung Puting itu juga ada hutan-hutannya, dan Suaka Marga Satwa seperti Pulau Komodo juga ada tumbuhan yang dirawatnya. Sama, kakak akan kasih contoh-contoh saja. Contoh cagar alam yang khusus untuk tumbuhan juga ada, seperti sibulangit di Sumatera Utara itu untuk melindungi flora asli khas daratan rendah Sumatera tersebut. Di sana ada
bunga lebah, ada bunga bangkai raksasa, juga ada Rafflesia yang di Bengkulu. Ini fotonya untuk melindungi bunga Rafflesia sebagai bunga terbesar di dunia. Ada Arjuna Lili Jiwo di Jawa Timur untuk melindungi hutan cemara dan hutan alpina. Ini gambar-gambarnya. Ada di Cibodas juga di Jawa Barat untuk melindungi hutan cadangan di daerah yang basah. Sama di hewan ada pelestarian ex situ, dan di tumbuhan juga ada pelestarian secara ex situ juga adik-adik. Nah, bagaimana? Yaitu pelestarian populasi makhluk hidup hewan ataupun tumbuhan yang di luar habitat aslinya atau dikasih tempat dan luar habitat aslinya atau tempat aslinya. Seperti kebun raya Bogor yang ada di Cibodas itu adik-adik, itu tumbuhannya sangat banyak di sana. Oke adik-adik, kalau kita sudah mengetahui itu semuanya, kali ini kita akan mengenal tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Pertama bunga bangkai. Ini gambarnya, dan bunga bangkai ini juga adik-adik banyak bunga bangkai ini juga adik-adik adalah bunga yang sudah tumbuhan yang sudah hampir punah. Mari kita sama-sama menjaganya. Ada kantong semar. Ini ada bunga Rafflesia Ornat. Ada pohon cendana. Pohon cendana ini wangi sekali adik-adik. Banyak dibuat parfum, banyak dibuat untuk alat kosmetik, ada juga dibuat untuk wangian yang lainnya. Anggrek, tabu, dan masih banyak hewan-hewan langka yang adik-adik bisa lihat di foto-foto yang ada di sebelah ini. Oke adik-adik. Selanjutnya, ini adalah salah satu cara untuk melestarikan juga, yaitu mengembangbiakan tumbuhan langka dengan culture jaringan seperti tanaman anggrek. Nah, ini yang digambar di samping ini, pelestarian tumbuhannya supaya tidak terhindar dari kepunahan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia di muatan KD 3.1 dan 4.1. Masih tentang simpulan, yaitu membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Sekali lagi adik-adik, simpulan itu diambil dari ide pokok, dan ide pokok ini bisa diambil dari uraian yang ada di teks. Kita baca dari awal sampai akhir, kita temukan ide pokoknya apa lewat kalimat utama, dan setelah itu kita bisa menentukan yang namanya kesimpulan. Kesimpulan juga adalah pendapat dari ide pokok. Oke, tak perlu berpanjang lebar, kita kasih contoh aja. Nah, contohnya ini. Oke, mari kita baca sama-sama teks yang ada di samping ini. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk ketebalan tubuh bayi. Lah, ayo kita simpulkan sama-sama paragraf di sana. Di sana ada A, B, C, D. Dan jawaban yang benar adalah ASI adalah sumber makanan yang utama bagi bayi. Kenapa yang B salah? Coba kita lihat yang B ini. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Ini masih sebuah ide pokok adik-adik. Untuk mengetahui kesimpulan itu juga menggunakan kata baku yang juga tidak terlalu panjang adik-adik. Nah, contohnya nomor 1. Kalau nomor 2 ini lebih cocok kepada ide pokok. Yang ketiga, ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Kita lihat apakah di atas ada? Oh ada, akan tapi ini bukan termasuk dari ide pokoknya. Karena ide pokok ini karena ide pokok ini adalah kalimat utama, bukan kalimat penjelas, dan setelah jadikan ide pokok, kita bisa jadikan kesimpulan. Oke adik-adik, ada lagi, ayo kita baca sama-sama di samping. Walaupun dianggap sebagai gulma, enceng gondok juga mempunyai manfaat. Enceng gondok dapat dijadikan peluang usaha
sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tubuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Kesimpulannya adalah, eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi. Kenapa yang lain tidak? Karena yang lain masih bahasanya bahasa umum dan penjelasan dari kalimat utama, dan yang B ini adalah lebih spesifik kepada ide pokok yang sudah diambil intinya. Maka jawabannya, kesimpulannya adalah yang B. Oke adik-adik, dengan selesainya materi yang Kak Afi berikan kepada kalian, maka selesai juga lah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kak Afi mohon, ayo kita sama-sama belajar, semangat belajar dan belajar lagi supaya tercapai cita-cita kalian yang kalian inginkan. Karena kenapa? Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian dapatkan referensi pembelajaran, baik itu di sekolah, baik itu di luar sekolah, baik itu visual, baik itu audiovisual, maka semakin terbuka juga jendela pengetahuan kalian dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Demikian, mohon maaf dan salam otak-atik otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pencet tombol lonceng ting ting ting.